Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andre Imrahman. Perkenalkan, nama saya Ismawati Melana Sari. Perkenalkan, nama saya Hewa Lelisa. Baiklah, pertama saya akan menjelaskan struktur tabel pada database. Di sini terdapat tabel buku, kategori, dan penerbit. Pada tabel penerbit terdapat ID dan nama, di mana ID adalah integer 11 dan ada auto increment yang berfungsi untuk penomoran otomatis dan nama varchar 255. Pada tabel kategori terdapat ID dan nama. ID adalah primary key, integer 11, dan juga terdapat auto increment. Dan nama varchar 255. Pada tabel buku terdapat ID buku, ID kategori, ID penerbit, nama buku, dan stok buku, di mana ID buku adalah primary key, ID kategori dan ID penerbit adalah foreign key. Ini adalah relasi tabelnya. Pada buku kategori, ID yang sebelumnya primary key, pada tabel buku ID kategori menjadi foreign key. Dan juga pada tabel penerbit, ID yang sebelumnya primary key, pada tabel buku menjadi foreign key. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman. Nah, di sini saya akan menjelaskan fungsi read. Yang pertama, kita buka dulu localhost ci index.php buku read. Nah, buku itu adalah sebagai controller dan read adalah function. Lalu kita buka codingannya di controllernya, yaitu buku. Nah, pertama di sini ada array. Arraynya yaitu buku underscore model, kategori underscore model, dan penerbit underscore model. Dan pada baris 13 ini ada public function index. Public function index itu supaya read-nya bisa terbaca. Nah, lalu di sini saya akan menjelaskan function read-nya. Fungsinya yaitu untuk mengambil data dari database buku yang sudah saya buat. Lalu di sini ada public function read di baris 18. Pada baris ini artinya adalah variabel data buku yang mengambil model buku, fungsinya itu read atau membaca. Nah, pada bagian data buku, model buku read, ini memanggil fungsi read yang ada di folder model. Kita buka folder buku underscore model.php nya. Nah, di sini ada public function read. Nah, di sini ada select, ada 2. Nah, select itu adalah sebuah SQL dan isi di bawahnya harus sesuai dengan isi tabel 1 model untuk satu tabel. Sedangkan from ini dari tabel buku, diambil dari tabel buku, dan join untuk menggabungkan tabel kategori. Kategori ID tabel yang akan dipanggil ke buku ID underscore kategori. Nah, berarti ini tuh yang dipanggil ID kategori, tapi nanti yang muncul adalah nama bukunya
dan kategorinya ini. Jadi yang muncul itu bukan ID-nya. Kita kembali lagi. Nah, pada public function read single buku, nah pada join ini, karena ada beberapa tabel, maka digunakan sebuah join untuk menggabungkan beberapa tabel tersebut. Nah, pada query list database ini, query itu fungsinya untuk menangkap data dari database. Lalu pada baris 20, bagian return query, result query, result array maksud saya, itu berfungsi untuk mengirim semua data, dan untuk row array ini dikhususkan untuk satu data. Nah, di sini ada function read dan function single read. Function read ini fungsinya untuk mencetak semua data seperti ini menggunakan function read karena semua datanya bisa terlihat. Nah, untuk function read single atau single read ini fungsinya untuk mencetak satu data dan digunakan pada fungsi update. Misal di sini kita ganti jadi update 1 ini untuk primary key-nya. Nah, maka akan muncul pada fungsi update-nya. Ini yang dinamakan read single. Nah, lalu tahap selanjutnya kita buka di buku read. Nah, di sini ada arep di baris 12. Ini fungsinya untuk memanggil fungsi tambahnya. Nah, ini seperti yang ada di ini. Di sini ada tambah. Ini adalah fungsi dari ini. Pada baris 18 ini ada nama buku, kategori, penerbit, stok buku, action. Itu adalah tabel yang akan ditampilkan pada fungsi read, yaitu pada di sini yang akan ditampilkan. Dan pada baris 28 di sini itu untuk memanggil fungsi dari baris 18 sampai 22 ini. Dan ini nah, itulah sekian dari saya. Fungsi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fungsi insert. Pada buku model terdapat fungsi insert yang berfungsi untuk menyimpan data ke tabel buku di database. Pada kategori model terdapat fungsi insert yang berfungsi menyimpan data ke tabel kategori di database. Dan juga penerbit model yang menyimpan data ke tabel penerbit di database.
Pada controller buku terdapat fungsi insert, data kategori, dan penerbit. Fungsinya mengambil daftar kategori dan penerbit dari tabel di database. Di sini ada fungsi read untuk membaca data dari database. Lalu ada output mengirim data ke view. Pada buku insert terdapat nama, kategori, penerbit, dan stok. Name pada nama buku, lalu ID kategori, ID penerbit, stok buku, dan submit. Harus sama dengan insert submit yang ada di controller buku. Selanjutnya pada kategori dan penerbit terdapat drop-down, di mana yang disimpan ke dalam database adalah ID, sedangkan yang ditampilkan pada view adalah nama. Kita contohkan insert buku atau tambah buku. Di sini ada nama, kategori, dan penerbit. Tampil view pada insertnya yaitu berupa nama, bisa kita simpan. Yang tampil kategori penerbitnya adalah berupa nama, sedangkan pada database selanjutnya yang disimpan ke dalam database adalah berupa ID kategori, dan ID penerbit. Tabel di database ditampilkan di view, yaitu dimulai dengan memanggil database dari model, selanjutnya dikirimkan ke controller buku, lalu dikirimkan ke view buku insert. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kita bahas bagian controller dengan nama buku.php. Langkah pertama adalah untuk memanggil modelnya. Pemanggilan model berguna untuk mengkoneksikan data ke database. Karena database akan dihubungkan melalui model, jadi ada 3 model yang kita panggil di sini, ada buku model, kategori model, dan penerbit model. Lalu kita lompat ke bagian update saja. Nah, pertama kali kita menangkap ID buku yang berada di segmen ketiga. Jadi di CI ada 3 segmen. Yang pertama, umumnya terdapat 3 segmen. Yang pertama yaitu buku sebagai controller, read sebagai function, dan 3 sebagai ID dari data yang kita pilih. Sebagai contoh kita ambil hybrid Android app. Jadi kita lihat di sini hybrid Android app, ID bukunya adalah 3. Jadi 3 akan tampil di sini. Setelah ID kita tangkap, kita akan mengambil satu dari beberapa data yang kita sortir berdasarkan ID buku. Selanjutnya kita mendeklarasikan data kategori sebagai kategori model, data penerbit sebagai penerbit model. Lalu kita terapkan ke output dengan berbentuk array dengan isi judul sebuah buku. Nah, ini akan dibaca ke view. Selanjutnya data buku single, selanjutnya data kategori, dan data penerbit. Jadi pendeklarasian ini akan mengirim daftar kategori dan daftar penerbit ke view.
di sini. Jadi akan keluar sebagai outputnya data dari kategori dan data dari penerbit akan tampil di view. Di view kita menggunakan combo button dengan opsinya adalah seperti contoh, kita pilih new. Sini ada web programming untuk kategori dan penerbit, Alex Media. Nah, dua data ini diambil dari sini bagian kategori, ada web programming, backend system, mobile development. Jadi dari tabel kategori kita bisa milih web programming, backend system, dan mobile development. Dan untuk penerbit ada dua pilihan, Alex Media dan Kompas. Di sini kita bisa pilih Alex Media dan Kompas. Jadi saling terhubung melalui SQL join yang terdapat di sini. Kategori dengan pendeklarasian buku.id kategori sebagai kategori ID di bagian tabel kategori, buku ID penerbit sebagai penerbit.id di tabel penerbit. Tabel penerbit ada ID dan nama, begitu pula di kategori. Dan kita ambil ID-nya saja sebagai identitasnya. Klik lagi ke bagian view. Jadi kita melihat ada combo button dengan opsi data-data yang ada di tabel kategori dan data dari tabel penerbit. Data tersebut diambil dari sini. Jadi kita pilih berdasarkan ID kategori dengan perulangan for each. Sini ada opsi kategori ID yang kita pilih. Yang akan tampil bukan ID tapi namanya. Jadi yang ada di opsi ini adalah web programming. Namun yang kita input ke tabel buku adalah ID kategori dan ID penerbit. Cuman yang tampil web programming dan Alex Media. Itu digunakan agar kita tidak susah dalam memilihnya. Apabila kita cuma melihat angka 1 atau 2 kan susah. Ini disesuaikan saja. Begitu pula dengan penerbit. Jadi kita menyediakan opsi untuk memilih antara Alex Media dan Kompas berdasarkan tabel penerbit. Selanjutnya kita bahas bagian stok. Karena stok merupakan bagian dari tabel buku, jadi kita tidak perlu untuk menggunakan SQL join di model ini. Stok buku bukan merupakan foreign key, jadi kita tidak perlu untuk membuat SQL join. Jadi kita langsung input saja dengan nama stok buku. Value-nya adalah echo data buku single stok buku. Fundamental kita ganti menjadi 5. Ini. Jadi
Jadi ini prosesnya langsung, tidak melalui SQL join. Query digunakan untuk request, apabila kita kosong dia akan menyuruhnya untuk mengisinya. Jadi harus diisi, misal 8. Selanjutnya untuk button submit, yaitu bernama simpan. Ini kita bahas bagian update submit. Jadi update submit ini adalah fungsi untuk menginput data-data yang kemudian akan disubmit dan masuk ke dalam database. Langkah pertama sama seperti bagian outputnya, kita harus memilih dulu ID bukunya yang terletak di segmen ketiga. Selanjutnya kita deklarasikan kategori sebagai ID kategori, penerbit sebagai ID penerbit, nama sebagai nama buku, stok sebagai stok buku. Jadi string di sini kita perlukan untuk memanggilnya nanti. Jadi kita di sini kita deklarasikan kembali ID sebagai kategori, ID sebagai ID penerbit sebagai penerbit, nama buku sebagai nama, stok buku sebagai stok. Jadi yang akan terinput nanti ke database adalah ID kategori. Namun untuk penginputannya kita membutuhkan string. Dan di sini kita akan menargetkannya ke buku model dengan fungsi update ke ID buku. Dapat kita lihat di buku model ini. Jadi dia akan menginputnya ke tabel buku. Itu pula dengan model dari kategori dan penerbit. Yang diinput adalah berdasarkan ID. Namun di sini bukan berarti kita menginputnya ke ID kategori atau ID penerbit ya. Sebenarnya kita di sini cuma untuk mengupdate bagian tabel buku. Karena itulah kita membutuhkan SQL join di sini untuk kategori dan penerbit. Terakhir kita membahas bagian delete. Di bagian delete kita tidak perlu membuat view-nya secara langsung, cukup menambahkannya di bagian buku read dengan menampilkan tombol seperti ini. Jadi dia akan pergi ke bagian controller yang ini, ke function delete dengan menangkap ID-nya terlebih dahulu, lalu memanggil function delete dan kembali ke halaman read. On click return confirm yakin hapus berguna untuk memastikan apakah kita yakin untuk menghapusnya atau tidak. Di sini ada dua pilihan, cancel atau OK. Jika OK maka terhapus. Di bagian model kita melihat ada public function delete ID buku. Yang dipilih di sini adalah ID buku dari tabel buku. Jadi akan menerapkan perintah delete ke tabel buku. Ini. Sekian penjelasan dari saya.
Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.